Bismillah. Tes satu, tes. Nah, kalau udah tes. Ada suara? Tes. Ada suara? Ada suara? Tes satu. Bismillah. Nggak ada, nggak ada sinyal. Hah? Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Radio Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu kita, majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kucurkan rahmatnya dan Allah berikan kepada kita ketenangannya, dan tak luput dari para malaikat-malaikat Allah yang selalu menaungi kita dan mendoakan. Lebih dari itu semua, orang-orang duduk di majelis seperti ini Allah sanjung dan Allah puji setinggi-tingginya di hadapan para makhluk yang ada di aras sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar, man kana talabul ilm lil amal bihi waffaqahu Allah. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan, Allah berikan taufik padanya. Dan barang siapa wa man talabal ilma li ghairil amal wa ma yazdadul ilm bihi illa fakhra. Maka kalau dia belajar ilmu bukan untuk diamalkan, maka tidaklah ilmu itu mengantarkan kepada kebaikan melainkan kepada kesombongan. Maka itu kita perlu meluruskan niat. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita datang?
Untuk apa kita duduk dalam majelis yang seperti ini? Ilmu sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat derajat. Dan tidak ada sesuatu yang bertambah di dunia ini melainkan akan berkurang nilainya kecuali ilmu. Ilmu jika bertambah akan semakin tinggi nilainya. Itulah beda ilmu dengan yang lain dari kehidupan dunia ini. Contoh saja dalam kehidupan pasar misalnya, kalau banjir cabai harganya mahal apa rendah? Murah. Ilmu tidak. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin tinggi nilai dia. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka ilmu akan selalu menghidupkan hati kita. Hayatul qulub, hidupnya hati itu dengan ilmu yang Allah katakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dan menuju majelis ilmu yang seperti ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa meneguk air di telaganya. Sebagaimana disifatkan oleh Nabi kita SAW bahwa ma'uhu abyadu minal laban. Air di telaga itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dari madu. Wa abariquhu, gayung-gayungnya ada dan nujumis sama, seperti bintang-bintang di langit, sejumlah bintang-bintang di langit. Walaupun banyak gayung di sana, dan bahkan Nabi mengatakan tuluhu masiratas syahr, panjangnya sejauh atau selama 1 bulan perjalanan. Wa irduhu masiratas syahr, begitu juga lebarnya sebulan perjalanan. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk minum di telaganya. Datang iya, tapi tidak dibolehkan. Berharap mendapatkan minuman iya, tapi ternyata diusir dari telaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil, tapi kemudian dia diusir, sehingga dikatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan, mereka tambah-tambah setelah engkau meninggal dunia dari agama ini. Inilah bahayanya kita mengerjakan sesuatu dalam perkara agama yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha untuk beramal sesuai dengan panduannya. Karena ketika kita mengamalkan sesuatu di luar panduan Nabi alaihi salatu wassalam, kita khawatir apa yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwa orang yang mengamalkan sesuatu di luar sunnah Nabi, di luar panduan Nabi alaihi salatu wassalam, dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat kepada risalah ini. Padahal Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah.
Maka yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang terbaik. Yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi yang mulia itu yang terbaik. Para tabi'in dan tabi'in. Nah, kita belajar agar kita bisa beragama sesuai dengan panduan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal kiram, malam ini kembali kita membuka pembahasan tentang al-malu fil Qur'anil Karim, harta di dalam Al-Quran. Mana batasan terakhir kita dulu? Masih ingat enggak? Lupa? Ada yang mencatat batasan terakhir kita? Sebelum Ramadan kita kajian. Baik, malam ini kita akan membahas satu tema tentang sifatul infaq fil Quran. Bagaimana tentang sifat-sifat kita membelanjakan harta kita di dalam Al-Quranul Karim. Seperti apa seharusnya di saat kita membelanjakan harta kita, di saat kita mengeluarkan harta kita. Laqad bayyana lana al-Qur'anul Karim. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus membelanjakan harta ini, sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita keluarkan dari harta ini. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, fitnah umat Muhammad apa? Fil mal, pada harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta ini. Nah, ketika Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kekayaan, maka bagaimanakah seharusnya kita di saat kita berpunya, di saat kita memiliki harta kita, maka apa yang harus kita lakukan dan bagaimanakah kita harus membelanjakannya? Ikhwatal kiram, di antara hal yang paling pokok di saat kita ingin membelanjakan harta kita, yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi setiap orang yang ingin membelanjakan hartanya, ayyakuna mukhlisan lillahi azza wa jalla. Ini yang pertama. Hendaklah didasari dengan keikhlasan. Inilah yang menjadi dorongannya. Apa yang dia keluarkan dari harta itu hanya untuk Allah. Ini yang menjadi motivasinya, yang menjadi tujuan dia mengeluarkan harta ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayakun al-ba'ith 'ala an-nafaqa ibtigha thawabillah, mencari pahala di sisi Allah. Wa ma a'adda 'indahu min al-ajr al-'azim wa thawab al-jazil, dan mencari apa yang telah Allah sediakan di sisinya dari pahala yang besar, dari ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Oleh itu, di antara sifat mukmin di dalam mengeluarkan hartanya, tujuannya hanya satu, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tidaklah kalian menginfakkan harta kalian, kata Allah, kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita akan diuji ketika kita mengeluarkan harta kita di sisi Allah, di jalan Allah,
Akan banyak ujian. Terkadang terbesit di hati kita ada ria. Terkadang ada keinginan kita ini mendapatkan sanjungan karena kita telah memberikan harta kita. Bahkan kita ingin nasaddara, kita ingin tampak di depan orang. Kalau yang banyak berinfak di masjid itu saya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bukan saya yang mengasih uang di sana, kalau bukan kami dan keluarga kami yang menginfakkan, itu mushola nggak selesai, masjid tidak terbangun itu. Ini bahaya. Ini bahaya. Mungkin kita tidak sengaja mengatakan itu, tapi itu bisa jadi jika kita katakan akan menghanguskan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan di jalan Allah hendaklah ya hanya mencari ridha Allah dan pahala dari sisinya. Nah, wa idza tasaddaqa al-mutasaddiq ibtigha'a wajhi Allah faqad waqa'a ajru 'ala Allah ta'ala wastahaqqa al-ajr was-thawab. Kalau seseorang bersedekah di jalan Allah, memberikan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam membangun masjid, membangun musalla, membangun lembaga pendidikan, mengalirkan air, mewakafkan mushaf, ya, apa saja dari kebaikan-kebaikan ini, ketika dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sampai di sini disebutkan sebuah contoh. Ada salah seorang yang menginfakkan hartanya. Qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah. Saya akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq. Ternyata dia bersedekah kepada orang yang suka mencuri. Apa kata orang? Semua orang sudah bicara, kok bersedekah kepada orang pencuri? Terus dia bersedekah kepada orang mencuri. Besok pagi dia katakan, demi Allah saya akan bersedekah lagi. Ternyata dia bersedekah kepada orang yang melakukan zina waliyadzubillah. Orang pun mengetahui kalau dia bersedekah kepada orang yang berzina. Lalu orang semua ngomong, kok sedekahnya ke orang berzina? Dia katakan, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan harta kepada saya. Kemudian besoknya dia bersedekah lagi, dan sedekah itu diterima oleh orang yang mampu. Apa kata orang? Kok sedekah kepada orang yang mampu? Bayangkan. Coba dilihat itu semua. Mungkin orang akan berkomentar. Banyak orang akan memberikan pandangan-pandangan. Kenapa dia bersedekah kepada orang yang mencuri, kepada bersedekah kepada orang yang berzina, kok menerima pemberian diberikan itu kepada orang yang mampu? Semuanya itu kalau seandainya dilakukan karena Allah, maka pahalanya tertulis di sisi Allah. Tidak peduli kita. Yang penting lakukan itu. Kalau memang dia seorang pencuri membutuhkan, bantu. Kalau dia seorang pelaku dosa besar dan dia membutuhkan, bantu. Makanya kenapa As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa disebut dengan As-Siddiq? Karena apa yang ada di hatinya lillah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan kepada beliau, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bebaskan para budak-budak yang kuat, yang memiliki tenaga, bisa engkau gunakan, bisa engkau manfaatkan? Kenapa engkau bebaskan mereka, orang-orang budak-budak yang lemah, orang-orang miskin, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa? Kenapa engkau tidak memilih budak-budak yang kuat sehingga engkau bisa pekerjakan dan akan bisa bermanfaat di dalam urusanmu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu?
bahwa aku membebaskan mereka bukan karena aku ingin menggunakan tenaganya, bukan karena aku ingin memanfaatkan nanti ketika dia sudah masuk Islam, tapi aku bebaskan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, sesuatu yang kita lakukan karena Allah akan kekal. Sesuatu yang tidak dikerjakan karena Allah akan segera habis dan hilang. Al-Imam Malik, masih ingat? Al-Imam Darul Hijrah, ketika beliau ingin menulis kitab, apa nama kitabnya? Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh beliau. Kitab hadis, kitab Muwatta di zamannya sangat banyak ditulis oleh orang. Para ahli ilmu menulis semua. Sehingga ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta tersebut, para sahabat, kawan-kawan beliau datang kepada Imam Malik mengatakan, wahai Imam, untuk apa engkau menulis kitab Muwatta? Bukankah sudah banyak kitab-kitab Muwatta yang ada hari ini? Untuk apa lagi engkau menulis? Tidakkah cukup kitab-kitab yang sudah ditulis oleh kawan-kawan kita? Imam Malik kemudian mengatakan, dan kalimat ini menjadi bukti keikhlasan dia. Dia mengatakan, ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yazul. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan kekal, dan sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah akan hilang. Hari ini kalau kita sebut kitab Muwatta, maka langsung ingatan kita kepada pengarangnya Imam Malik. Mana kitab-kitab Muwatta yang lain? Mana kitab-kitab yang ditulis bahkan lebih dulu dari Imam Malik menulis? Dan keikhlasan itulah yang menjadi kunci apa yang ditulis karena Allah menghasilkan keberkahan, dan bahkan hari ini kitab Muwatta masih dipelajari orang. Dari sekian banyak amal kita, dari sekian banyak kebaikan-kebaikan kita, wabil khusus masalah harta ini, maka mudah-mudahan ada yang tertulis di sisi Allah dan kekal abadi di sisinya. Kita berusaha menjaga keikhlasan. Makanya para ulama mengatakan, di antara kalimat mereka, tidak ada yang paling berat dalam hidup ini yang aku terus perbaiki melainkan daripada niat. Karena niat itu berubah-ubah. Oleh itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ilmu, doa, agar kita minta kepadanya dengan doa-doa kita kepada Allah, agar Allah kokohkan kita, agar Allah jadikan hati ini selalu dalam niat-niat baik kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Niat itu berubah seperti mana berubahnya hati. Hati ini yataqallab, berbolak-balik dia. Terkadang niatnya begini, terkadang berubah. Maka itu jaga terus niat kita. Selalulah katakan, Allah merzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, karuniakan kepadaku keikhlasan di dalam ucapan dan amal. Karena dia menjadi pondasi. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, orang-orang yang ikhlas di dalam berinfak, orang-orang yang ikhlas di dalam mengeluarkan harta mereka. Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
menginfakkan harta yang kami berikan kepada mereka dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dalam keadaan yang terang-terang. Ada kalanya kita memang mengeluarkan harta kita tidak perlu orang tahu, tapi ada kalanya yang terkadang kita mengeluarkan di saat memang depan orang ramai. Jangan pedulikan itu, taswis yang ada dalam hati kita, keluarkan saja. Mereka ini ternyata apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Dan memang Pak, berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi. Tapi berdagang dengan manusia rentan rugi. Ada kala untung, ada kala kita buntung. Begitulah dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah tidak akan pernah. Bahkan Allah menyebutkan membeli jiwa dan harta orang-orang beriman. Bayangkan, kalau Allah membeli pasti berlipat-lipat. Tidak akan Allah beli dengan harga yang murah. Lalu kemudian Allah katakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah berikan kepada mereka pahala mereka, Allah tambahkan kepada mereka karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah Ghafurun Syakur. Allah tahu orang-orang yang berbuat baik dengan hartanya, Allah akan berikan balasan atas apa yang telah ia kerjakan. Jelas ya kafilah. Ini surat Fatir ayat 29 sampai 30. Di dalam surat ini Allah memuji orang-orang yang mengeluarkan harta mereka, membelanjakan harta mereka dengan tujuan tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan tidak merugi. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuannya. Wa hum yubdhiluna fi sabilillahi ta'ala wa yusa'iduna al-miskina wal yatim wal asir. Mereka berjuang dengan harta mereka di jalan Allah. Mereka membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim, wal asir, tawanan-tawanan. La yaf'aluna dzalika talaban limadhin nas wa thana'ihim wal hadits anhum bil judi wal badal. Dan mereka tidaklah melakukan itu untuk mencari pujian manusia. Mereka tidak mengerjakan itu untuk mendapatkan sanjungan manusia. Disebut sebagai orang dermawan, disebut dengan orang-orang yang murah hati, yang ringan tangan. Wa inna ma yadfa'uhum lidzalika talabal ajr was thawabi min Allah taala. Mereka melakukan itu adalah dengan tujuan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengerjakan itu untuk menjaga diri mereka dari sesuatu yang sangat menakutkan nanti di hari kiamat. Makanya kalau orang sudah ngaji, sudah masuk pemahaman ini dalam hatinya, maka masjid itu cepat selesai. Proyek-proyek lembaga pendidikan akan sangat mudah. Makanya terkadang kalau sudah orang melihat, kalau di situ misalnya ikhwan dan akhwatnya sudah ngaji, mereka mempelajari ayat-ayat Allah ini, jadi untuk berinfak itu sangat ringan. Mengeluarkan harta itu tidak berat, karena dia faham bahwa tabungan yang ia keluarkan itu, apa yang dia keluarkan sebagai tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bertanya, kok kenapa? Mereka itu sedikit tapi terkadang jumlah infaknya banyak, karena paham. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, dia akan menggerakkan. Ilmu itu menggerakkan, yuharrikun nas, menggerakkan hati, menggerakkan manusia. Karena dia paham tidak akan pernah ada kerugian pada apa yang telah ia keluarkan. Nabi kita bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Para ulama menjelaskan,
Secara angka mungkin berkurang. Dari 20 juta kita kurangi 5, tinggal 15 dalam rekening. Iya. Tapi kemudian bisa jadi Allah tambahkan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkahi dari sisa hartanya yang 15 juta itu. Di antara tanda keberkahan banyak kebaikan yang dilahirkannya. Itu tanda harta berkah itu. Banyak kebaikan dari harta itu yang dilahirkannya. Amal soleh dari harta itu terwujud. Ya, dibantu orang miskin, dibantu orang anak-anak yatim, dibantu semuanya. Setiap kesempatan bisa melakukan ibadah dengan harta, dia sudah ada di situ. Kalau kadar, Pak, itu urusan masing-masing. Jumlah itu sesuai kemampuan. Yang penting ada semangat. Dan lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau banyak, ya harapannya lebih besar pahalanya. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya. Niatnya. Karena itu akan menjadi, yang akan menentukan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Allah menggambarkan dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan at-ta'am, makanan, kepada manusia, makanan yang ia sukai. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berikan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak pengen balasan dari kalian dan ucapan terima kasih, sanjungan, pujian, enggak. Terkadang memang ada di hati ini muncul. Ya, kita yang paling besar infak di sini tapi kita dicuekin misalnya, ya. Ada juga di hati itu. Perasaan-perasaan itu mungkin muncul, ya kan? Kok tidak pernah saya ucapkan terima kasih? Tapi memang sunnahnya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, fakafi'u, maka balas kebaikan orang minimal dengan ucapan jazakumullah khairan. Doakan mereka orang-orang yang berinfak, doakan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya dan hartanya. Kita yang mengurus harta umat ini memang punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai harta itu menjadi tidak amanah dan tidak tersampaikan kepada orang-orang yang harus mendapatkannya. Ikhwafillah, jika kami memberikan makanan ini bukan untuk dipuji, mendapatkan pujian balasan dari kalian, dah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami lakukan ini untuk suatu hari yang kami takut, kami khawatir, hari di mana muka dan wajah orang itu di hari itu bermuka masam. Itu dari kiamat, bermuka masam. Dan azab yang berat. Maka Nabi mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Maka kita bicara tentang harta, bicara tentang keimanan juga. Karena harta tidak berhenti pertanggungjawabannya di dunia saja. Harta akan berlanjut pertanggungjawabannya sampai hari kiamat. Bahkan yang lainnya yang lain itu pertanyaannya satu, tentang usia pertanyaannya satu, untuk apa kau gunakan? Masa muda pertanyaannya satu, kemana engkau habiskan? Ilmu pertanyaannya satu, untuk apa engkau amalkan, sejauh mana engkau amalkan? Tapi harta pertanyaannya berapa? Dua. Apa pertanyaan pertama? Dari mana harta engkau dapat? Terus kemana engkau belanjakan? Berat loh. Ikhwafillah rahimakumullah.
Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan ridhanya dan dengan tujuan untuk mendapatkan ya keselamatan di hari kiamat kelak. Baik. Fadhal. Begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Salatu Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah. Iman kepada Allah dan al-infaq itu memiliki hubungan sangat erat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang kuat, maka melahirkan di hatinya sebuah keyakinan
Keimanan yang kuat di hati itu melahirkan sebuah keyakinan di sisi Allah dengan pahala-pahala yang besar. Dia yakin dengan apa yang ia lakukan, Allah akan menggantinya. Allah akan memberikan balasan kepadanya. Di antara dalil bahwa antara iman dan infak itu ada ikatan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menginfakkan, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Antara iman dan infak itu sejalan. Kita lihat buktinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka datang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, dan datang pula sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa hartanya. Dan Umar radhiyallahu taala anhu menginginkan bahwa ini kesempatan untuk mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Ditaruhlah harta itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, ditaruh hartanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Dia berkata, "Separuhnya ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Allahu wa rasuluhu." Dan Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa tidak mengingkari perbuatan Abu Bakar? Karena Nabi yakin dengan kekuatan imannya Abu Bakar dan tingkat tawakalnya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jangan coba-coba. Bapak orang di rumah kok. Ya kan? Kenapa Abu Bakar tidak diingkari oleh Rasulullah SAW? Makanya sebaik sedekah itu di luar kebutuhan kita. Hitung kebutuhan kita, mana kira-kira tidak mengganggu urusan kita, keluarkan. Tetapi kenapa pada kasus Abu Bakar Nabi tidak mengingkari yang dilakukan olehnya? Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi tahu tentang kekuatan imannya, kekokohan iman Abu Bakar yang ada di hatinya, dan tingkat tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Jelas? Ya, kalau kurang-kurang iman jangan lakukan itu. Ya? Nanti masalah lain muncul. Masalah lain yang muncul. Makanya sebaik sedekah itu an zahri ghina, di luar kebutuhan kita. Catat kebutuhan kita. Kebutuhan kita anak sekian, biaya sekolah anak sekian, untuk kebutuhan rumah sekian. Ini bisa kita sisihkan. Lakukan itu. Jelas? Bukan berarti bahwa kita memperhitungkan. Umar bin Khattab meninggalkan separuhnya, berpikir ini untuk keluarganya. Makanya antara iman dan kekuatan infak itu ada kaitan yang sangat kuat. Orang yang memiliki iman yang kokoh, orang memiliki iman yang kuat, itu akan memiliki semangat yang tinggi dalam berinfak. Abdurrahman ibn Auf ketika keuntungan dagangnya diterima oleh beliau, maka dia malam itu tidak bisa tidur. Kalau semakin lama tidur. Ini tentu tingkatan tidak sama. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu
gelisah di malam itu. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau tidak bisa tidur? Ini keuntungan dagang ini harus keluar dari rumah kita segera. Bayangkan tingkatan iman yang luar biasa. Kata istrinya, tunggu besok pagi. Besok masih ada waktu, insya Allah. Engkau silakan bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan istrinya membantu untuk membungkus-bungkusnya, untuk membagi-baginya. Bahkan dalam satu itu, bahkan yang untuk orang lain lebih banyak yang ditinggalkan daripada yang di rumah. Ditanya oleh bininya, yang untuk di rumahnya mana katanya kan? Ditanya. Begitulah subhanallah. Abdurrahman ibn Auf memiliki semangat yang luar biasa. Seorang pedagang, seorang sahabat yang dermawan dan semangat di dalam membelanjakan hartanya. Kan kita tahu ketika tiba di Madinah, ya, maka dia bertanya, duluni ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ibarat orang yang hebat memandang peluang. Ya. Maka kemudian Abdurrahman ibn Auf ketika datang di Madinah, dia tidak punya modal apa-apa. Tidak punya modal. Datang ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian saudaranya memberikan tawaran, aku punya harta, aku bagi 2 kepada engkau. Bahkan aku punya istri 2, aku ceraikan. Habis masa iddahnya, engkau nikahkan dia. Maka Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Namun Abdurrahman mengatakan, duluni ala suq, cukup tunjukkan aku pasar di mana. Nah, tunjukkan kepadaku pasar di mana. Maka mulailah di hari pertama, tanpa ada modal, dia mengambil barang orang, dijual, mendapatkan keuntungan. Hari kedua, hari pertama itu sudah membawa aqid, ya, dan membawa keuntungan. Lalu tak lama berapa setelah itu dia menikah dengan wanita Ansar. Nabi bertanya, dengan hari yang sangat indah, ya, rambut yang klimis, dia ceria dan gembira. Ditanya, kenapa engkau gembira? Hari ini aku telah menikah, kata dia, dengan wanita Ansar. Apa maharnya? Nawatu minadz zahab. Ya, nawat minadz zahab itu ya sebesar, ya, biji emas. Artinya emas yang lebih kurang sebesar biji, ya, yang kemudian itulah yang menjadi mahar dia. Bayangkan, baru beberapa hari di Madinah menikah dengan wanita Ansar, lalu maharnya pun ada dari emas. Nah, itulah gambaran motivasi bagi kita bersama, yang tentunya ini adalah pelajaran mahal di dalam mencari dan bekerja. Ikhwafillah, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apabila keikhlasan ini hilang di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah, fa innallaha la yaqbalu hadin nafaqah. Allah tidak akan menerima, ya, infak dia. Wala yusibu ala wala yusabu alayya, dan tidak juga akan Allah berikan pahala. Allah katakan tentang orang-orang munafikin di dalam surah At-Taubah, qul, katakan Muhammad kepada orang-orang munafik, anfiqu, infakkan harta kalian, tau'an au qarha, dalam kondisi kalian senang ataupun kalian tidak, infakkan. Lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasikin. Allah tak terima dari infak kalian orang-orang munafik. Kenapa? Kalian orang-orang fasik. Orang-orang munafik itu orang yang tidak jujur, orang yang tidak ikhlas dalam berbuat. Karena sesuatu selalu dalam hatinya ada 2 sisi. Sehingga kita katakan orang munafik itu orang memiliki 2 muka. Bertemu dengan si fulan begini dia, bertemu dengan si Ilan begini pula. Ini munafik orang. Bicaralah dengan 1 bahasa, jangan bicara dengan 2 bahasa. Maksudnya, ya, apa yang kita dengar dari si ini, ya sampaikan apa yang kita dengarkan sejujurnya.
Jangan di hadapan kita begini, di hadapan orang lain begini. Orang-orang munafikin ketika bertemu dengan Rasulullah, inna ma'akum, kami bersama kalian Muhammad. Namun ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sehati dengan mereka, kami katakan itu dalam rangka menistihza. Apa itu? Mencemooh, meremehkan, merendahkan mereka orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang beriman, kami bersama kalian. Tapi kalau sudah bertemu dengan konco-konconya, sudah kami katakan itu hanya untuk mengejek mereka. Bayangkan, itu orang munafik. Orang munafik fi darkil asfali minan nar. 300 orang yang mundur dari pasukan kaum muslimin di perang Uhud, 1000 orang keluar. 300 yang mundur. Siapa mereka itu? Orang munafik. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia itu kalau Nabi ingin berkhutbah, dia dulu yang berdiri mengingatkan kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah. Ya kan? Jangan kita tertipu dengan orang munafik. Nah, Allah sebutkan di sini, la yutaqabbal minkum. Allah tidak akan terima dari kalian orang munafik karena mereka tidak memiliki keikhlasan di dalam beramal. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ini wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala. Kalaupun mereka salat, maka salat itu dengan malas. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidaklah mereka keluarkan harta mereka itu kecuali mereka memang enggan untuk berinfak. Keluar juga, harta itu keluar juga, tapi di hatinya mendongkol, diterima enggak? Maka berikan seikhlas kemampuan kita apa. Orang munafik tidak akan Allah terima karena di hati mereka tidak ada keikhlasan. Allah katakan kalau mereka salat dalam keadaan malas, terpaksa. Berinfak juga demikian, malas, dan mereka juga terpaksa mengeluarkan hartanya. Kalau kita sendiri tidak mengeluarkan harta di hadapan Nabi, kan malu juga, kan begitu. Mendingan dikeluarkan supaya kita dianggap sama. Tapi di hatinya tidak ada keikhlasan sedikit pun. Disebutkan wa dzakaral karahiyah fil infaq. Disebutkan mereka ini orang-orang yang enggan untuk sekedar berinfak. Liizhari adamil ikhlasi fi hadhil khasla, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ada keikhlasan dalam bidang ini. Ini orang-orang munafik. Allah puji mereka orang beriman yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yang ingin menyelamatkan mereka dari hal-hal yang menakutkan di hari kiamat kelak, dan kemudian Allah nafikan ya pahala bagi orang-orang munafik yang menginfakkan harta mereka karena terpaksa, enggan sebetulnya berinfak tapi dikeluarkan juga. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala dari sisinya, ada beberapa hal yang mesti kita jaga. Kalau betul-betul seorang hamba mengeluarkan harta itu karena Allah, maka ada beberapa poin yang mesti diingat. Nah, disebutkan di sini, wabtigha'ul ajri min indillahi ta'ala yaqtadi alla yutbi al mutasaddiq sadaqatahu bil manni wal ada. Kalau betul-betul Anda ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, maka jangan sampai sedekah yang dikeluarkan itu, sedekah yang kita keluarkan itu
mendapatkan pamrih atau menyakitkan orang yang diberikan bantuan. Dalam bahasa lainnya jangan disebut-sebut. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala, jauhkan ini. Jauhkan al-man wal azah. Sehingga dulu di zaman generasi awal umat, bahkan sebelum Islam, orang-orang yang berinfak itu, orang-orang melakukan harta itu, bahkan sampai hari ini, orang-orang yang berinfak itu dianggap orang-orang terhormat, terpandang. Ketika dia mengeluarkan hartanya, maka dia terhormat, terpandang. Ya. Tapi ingat, ketika mengeluarkan harta jangan diikutkan dengan al-man wal adha. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita itu. Allah telah ingatkan kita jangan sampai pahala yang sudah tertulis di sisi Allah hilang gara-gara kita menyebut-nyebut, gara-gara kita menyakiti orang dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan ya, wa anna dzalika yujib haqqan alaihi wa yatahaddas bidzalika linnas. Lalu dia umbar-umbar apa yang telah ia kerjakan itu. Fayaqul tasaddaqtu ala fulan bikadha. Aku telah berinfak kepada si fulan begini, sejumlah ini. Wa ahsantu ila fulan. Aku telah berbuat baik kepada si fulan. Wa nahwi dzalika minal kalam alladhi yata'adza bihi al-mutasaddaq alaihi. Karena kalimat itu bisa jadi akan menyakiti hati orang yang dibantu, yang diberikan sedekah, yang diberikan ya infak. Tak perlu disebut-sebut. Cukuplah Allah yang mencatat di sisinya. Aw yu'dhihi bilisani bisab wasyatam wa tashakki. Atau dia diucapkan dengan lisannya, dengan mencela, mencaci maki dan seterusnya. La'anna dzalikal fi'l munafil lil ikhlas lillahi ta'ala. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menafikan keikhlasan. Artinya ikhwatal kiram, berusaha kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai rusak amal kita gara-gara lisan kita. Anda sudah berusaha sekian tahun menyimpan perbuatan itu, Anda yang tahu. Satu hari Anda buka kepada orang, bisa jadi perbuatan itu menghanguskan kebaikan kita. Jelas si syaitan tidak akan ridha kepada orang-orang yang berinfak. Oleh karena ikhwafillah rahimakumullah, fa innal mukhlis la yatahaddas bima anfaqa ala sabilil manni wal adha. Orang-orang yang ikhlas tidak akan berucap dengan kalimat-kalimat, tidak akan menyakiti orang, tidak akan menyebut-nyebut kebaikan orang, kebaikan dia kepada orang. Wa ja'alallahu azza wa jalla al-ajr was thawab murtabitan bitarkil manni wal adha. Kalau tadi Allah menyebutkan keimanan sangat erat hubungan dengan infak, kalau yang kedua ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pahala itu sangat erat hubungan ketika disimpan, tidak diucapkan. Manakala diucapkan, manakala disebut-sebut, itu akan menghanguskan kebaikan-kebaikannya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian mereka tidak mengikutkan apa yang mereka keluarkan dari harta itu dengan dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dengan menyakitinya, dengan ucapan manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau dia tidak sebut-sebut, kalau dia tidak ungkit-ungkit, kalau dia tidak pamer, kalau dia tidak sakiti orang dengan lisan, maka kata Allah, bagi mereka di sisi Rabb mereka pahala dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka juga tidak akan bersedih sedikit pun. Jelas ya? Jadi infak dengan iman ada kaitannya. Pahala dengan sikap seseorang menyebut-nyebut juga ada kaitannya. Manakala dia tidak sebut, tidak ada pamrih, tidak diumbar-umbar, insya Allah di sisi Allah ada pahala dan tidak ada rasa takut, dan tidak juga akan bersedih nanti di hari kiamat kelak. Tapi manakala itu disebut-sebut,
maka akibatnya sangat buruk pada dirinya, ya. Bisa jadi itu akan menjadi orang yang sombong, jadi orang yang merasa tinggi dan merasa orang yang baik dan seterusnya. Akan muncul di hati kita taswis, gangguan-gangguan dalam jiwa ini sangat. Kita ini kan lemah, ya Pak. Kita ini rentan merusak amal kita sendiri. Bagaimana ya para sahabat yang mulia, mereka tidak mau. Bagaimana mereka yang berinfak di malam hari, keluar di malam hari membantu orang-orang miskin. Itu sangat banyak dalam kisah para salafus saleh kita. Ya. Mereka tidak ada yang mereka tidak ingin ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ingin tahu tentang apa yang telah mereka lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Fa innal infaq la yaqsud min wara'i asad al-khila wal ju' wal hajah biqadri ma huwa tariqat li tahdhib an-nufus wa tathhiriha wa ta'awun wa takatuf. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka infak, perkataan yang baik, ya, kemudian seseorang barangkali tidak berinfak karena memang tidak mampu. Allah katakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfirah, ampunan, ucapan doa, ya, khairun, lebih baik dari apa? Min sadaqatin yatba'uha adha. Ratusan juta keluar, puluhan juta keluar, tapi pantang terbit matahari Allah berjalan ke kami. Saya sekian. Apa yang ia lakukan itu tidak mengalahkan daripada orang yang mengucapkan kalimat yang qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Rambu-rambunya, ya, bahwa kita tidak boleh menyebut-nyebutnya, tidak boleh kita memamer-mamerkannya, bahkan tidak boleh lisan kita menyakiti orang yang kita bantu, ya, kita telah membantunya, saat kita telah berbuat baik kepada dan seterusnya. Kita khawatir ikhwatul kiram, pahala kita di sisi Allah lenyap. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan kita di sisinya. Ikhtar kiram rahimakumullah. Nah, lalu kemudian ketika seseorang yang melakukan itu kena riya, sum'ah. Riya itu apa artinya? Ingin, ya, riya dikata ra'a, ingin dilihat orang gitu. Atau sum'ah itu ingin sami'ah, sanjung orang agar dia ini diangkat orang namanya dan seterusnya. Ya, maka harta yang dikeluarkan kena riya atau sum'ah, akibatuhu khimatun ala sahibih, maka akibatnya sangat buruk dan jelek bagi orang yang melakukannya. Nah, di hari kiamat kelak orang-orang yang seperti ini, ya, seperti mana Nabi katakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alai rajulun istushhid. Ya, maka kita tahu, ya, 3 orang yang Masya Allah melakukan amal-amal mulia, pekerjaan-pekerjaan baik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka lah orang-orang pertama kali dicampakkan Allah wajahnya ke dalam neraka. Yang pertama apa? Orang-orang yang syahid, yang berjuang berjihad di jalan Allah, lalu mereka syahid fisabilillah, ya, meninggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kepadanya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Diingatkan oleh Allah nikmat kepadanya, dia ingat dan kemudian dia sebut nikmat Allah. Fama amilta fiha, Allah katakan, untuk apa engkau gunakan nikmat itu? Maka dia berkata, qala qataltu fika hatta ustushhid. Aku berjihad di jalanmu sampai aku menjadi syahid. Qala kadzabta. Allah berkata kepada laki itu, engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal
fulanun jari, engkau berjuang, berperang bukan karena aku, tapi engkau berjuang, berperang agar dikatakan engkau seorang pemberani, pahlawan, orang hebat. Walaqad khila, dan itu telah dikatakan di dunia. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diambil wajahnya lalu telungkupkan ke dalam neraka, langsung dicampakkan ke neraka. Wal iyadzu billah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang belajar ilmu lalu dia mengamalkan, mengajarkannya dan belajar Al-Qur'anul Karim. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan nikmat-nikmatnya. Lalu Allah berkata kepadanya, apa yang kau gunakan dari nikmat itu? Kata dia, aku belajar ilmu, aku ajarkan. Dan aku belajar Al-Quran, kemudian aku ajarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bohong. Engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan alim. Engkau belajar Al-Quran agar dikatakan engkau qari. Diperintahkan untuk diambil wajahnya lalu ditumpahkan, dicampakkan ke dalam neraka, dibenamkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, rajulun wasa'allahu alaihi wa a'ta'u min asnafil mal. Yang ketiga ini orang yang kaya, berharta, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, dia akui nikmat-nikmat itu. Lalu Allah berkata kepadanya, untuk apa engkau gunakan nikmat itu? Kata dia, ya, ma taraktu min jawadin faqad khil, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu kesempatan pun yang engkau sukai untuk aku berikan hartaku kecuali aku telah letakkan hartaku di situ. Insyaallah. Tidak ada peluang kebaikan kecuali dia telah ikut, Pak. Bayangkan. Tidak ada peluang kebaikan dari hartanya itu kecuali dia telah keluarkan harta itu. Bayangkan itu. Lalu Allah katakan kepadanya, kadzabta. Na'udzubillah. Engkau berbohong. Walakinna fa'alta liyuqal. Tapi engkau lakukan itu agar engkau dikatakan jawad. Engkau dikatakan orang dermawan. Faqad khilan, itu telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Sampai dilakukan seperti orang pertama dan kedua. Inilah tiga orang yang pertama yang akan dibenamkan wajahnya oleh Allah ke dalam neraka. Perhatikan, semua amal itu bukan amal-amal yang ringan, amal berat, amal besar, amal-amal yang agung si Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang-orang yang pertama kali dibenamkan ke dalam neraka Allah, wal iyadzu billah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Keikhlasan yang tidak ada di hatinya. Makanya dasar amal kita itu adalah ikhlas. Dan kita tahu syarat diterima amal kita oleh Allah adalah al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan itu. Wa fi hadzal hadits al-'azim dalilun ala taghlidh tahrim ar-riya' wa shiddati 'uqubatihi. Dari hadis ini ada pelajaran mahal untuk kita bersama, bahwa di sini pengharaman tentang riya, diharamkan riya, dan bagaimana akibat riya ini ya sangat besar dan sangat buruk. Di dalam hadis ini juga terdapat perintah agar kita ikhlas di dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak ada perintahkan oleh Allah, ya, kecuali mereka tidak ada perintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, ikhlaskan kepadanya. Wasyaitan yad'u lirriya. Dan ingat itu, syaitan selalu mengajak orang untuk selalu berriya, melakukan riya. Syaitan selalu menggoda manusia agar riya di dalam perbuatannya. Liyufsida amal al-insan, agar amal kita ini rusak, agar perbuatan kita ini tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Fatarahu yunfik amwalahu fi sabili madhin nas wa thana'ihim alaih.
Bukan ada orang tidaklah mau dia berinfak kecuali ya harus dipuji orang, harus disanjung orang. Fala yakunu fi qalbi talab litsawab min indillahi tabaraka wa ta'ala li'adami imani bidzalik. Tidaklah ia lakukan itu untuk mencari ridha Allah dan keimanan kepadanya. Ya? Ada orang seperti itu. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, ya kan? Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ingin riya kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa may yaqunis syaitana lahu qarina fasa'a qarina. Dan barang siapa yang jadikan syaitan sebagai qarin, maka itulah seburuk-buruk qarin. Qarin itu adalah ya teman akrab, sahabat dekat, itu qarin namanya. Yang menjadikan syaitan jalannya atau teman sahabatnya, maka itulah seburuk-buruk teman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya kebaikan-kebaikan di sisinya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat uqwalaha di'fain fa in lam yusibha wabil fatan wallahu bima ta'maluna basir. Itulah Allah gambarkan pahala bagi mereka yang ikhlas, yang berjuang menjaga hati mereka agar apa yang mereka lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ikhwatul kiram rahimakumullah, perlu perjuangan, perlu kesungguhan, bermujahadah untuk bisa kita menjaga niat kita ini. Ya, jangan sampai rusak oleh pujian, oleh sanjungan dan yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus di dalam beramal, orang-orang yang memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhkan ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Ya, cukuplah Allah yang tahu tentang apa yang telah Anda korbankan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan apa yang telah Anda lakukan. Tak mengapa kita tidak disanjung orang. Tak mengapa kalau kita tidak dipuji orang, tidak ada masalah. Ya. Bila kita tidak dikenal orang di dunia ini, tidak disanjung orang di dunia ini, asal Allah yang ada di aras sana dan seluruh makhluk yang ada di sana memuji kita. Biarlah kita di dunia ini tidak dikenal orang, asal makhluk yang di aras sana, yang di langit sana mengenal suara kita. Karena Nabi mengatakan, di saat seorang hamba yang beriman kepada Allah berdoa kepada Allah, hadza sautun ma'ruf, ini suara yang dikenal. Bayangkan itu. Bahkan ketika seorang beriman itu meninggal dunia, maka orang makhluk-makhluk langit, para malaikat-malaikat Allah tahu, ya, ini ruh orang beriman, itu dia tahu. Ruh orang yang tidak beriman itu juga dia tahu. Maka biarlah kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kita, pengorbanan kita, apa yang telah kita lakukan. Kalau itu ikhlas, insya Allah kekal di sisinya. Tapi kalau itu dikotori dengan sesuatu yang noda-noda dunia ini, maka dia akan hilang, bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari usaha yang telah ia kerjakan. Inilah sifat pertama yang harus kita pahami di dalam membelanjakan harta kita, yaitu bangun keikhlasan. Lakukan itu semua karena Allah. Ya, maka kita sama-sama berjuang ikhwafillah di dalam menjaga hati kita dan niat kita ini. Semoga yang sudah kita keluarkan itu ya tercatat rapi di sisinya dalam catatan amal baik kita, dan Allah berikan balasan nanti di hari kiamat kelak. Semoga Allah ampunkan lisan kita, Allah ampunkan keterlanjuran kita, Allah ampunkan sikap-sikap kita ini atas kebodohan kita, atas kejahilan kita, atas kekhilafan kita.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka kita ke depan berusaha belajar untuk komitmen dan konsisten agar kita selalu menjaga lisan ini, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan akhir kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi ya harapan kita semuanya. Ya, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Ya, manusia ini ya, makanya kata para ulama di dalam sebuah ungkapan mereka, ridallah ghayatun tudrak. Ridha Allah sesuatu yang bisa untuk kita peroleh. Waridun nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia sesuatu yang mustahil untuk kita peroleh. Ingat kalimatnya, ridallah ghayatun tudrak. Ridha Allah itu sesuatu yang bisa untuk kita raih, kita dapatkan. Waridun nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Sebanyak orang yang menyukai orang itu dalam berbuat baik, mungkin sebanyak itu pula orang yang tidak suka kepadanya. Baik pun yang kita lakukan salah juga bagi orang. Ya, nah? Antum telah berjuang akhi, buat ini dan itu. Rasanya tak ada yang salah yang antum lakukan, tapi orang memandang dari perspektif dia, dari cara pandang dia. Tak usah pedulikan itu. Berjalanlah terus di atas jalan kebaikan. Jangan pernah berhenti, walaupun orang tidak pernah memuji atau tidak pernah menghargai apa yang telah dilakukan itu. Enggak perlu. Karena sesungguhnya kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisinya, bukan sanjungan orang. Bahkan justru kita takut kalau selalu disanjung orang, justru itu akan merusak niat kita. Jelas? Maka sesuatu yang sangat mudah untuk diraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi ridha manusia adalah sesuatu yang sulit untuk kita mendapatkannya. Sejauh apa yang sudah kita lakukan, jika itu karena Allah, maka berbahagialah. Tapi sejauh ini yang kita lakukan jika dicampuri dengan unsur-unsur yang lain, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepadanya, dan Allah kuatkan kita, dan Allah sabarkan kita, dan Allah luruskan niat-niat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Begini dulu kajian kita. Ini baru bagian pertama. Ya, keikhlasan. Ya, nah insyaallah akan kita bahas yang kedua, al-infaqu minat thib. Ini perlu kita pelajari juga di sifat-sifat bagaimana kita membelanjakan harta kita. Landasan amal secara umum itu ikhlas. Yang kedua besok kita akan mempelajari bagaimana ketika kita membelanjakan itu betul-betul harta yang bersih, harta-harta yang baik, dari sumber yang halal, dari sumber yang memang Allah ridai, ya, bukan dari jalan dan sumber yang haram. Ya, insyaallah akan kita pelajari, akan sebutkan dalil-dalilnya insyaallah, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.